Ngobar Sang Sin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata Masa. Ya. Halo guys, balik lagi bersama gua di sini di acara Ngobar Sang Sin Perma, ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata Masa. Kali ini ada yang berbeda nih. Kita kedatangan tamu spesial. Silakan perkenalkan diri. Oke, halo bro, nama saya Bambang dari Semarang. Woi, Nah, Semarang. Sebenarnya saya nggak spesial sih ya guys. Saya sering muncul di YouTube-nya Sanggar Sinau Permata Masa juga. Ya, kalau yang belum kenal nanti ada Instagramnya lah mungkin. Promosi. Sama bocoran Ilham gitu aja ya. Ya, Mas Ilham ini salah satu aktor paling terkenal nih di Sanggar Sinau Permata Masa. Belajar dulu, belajar. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, Ya, hujan terus lah. Hari ini hujan. Dingin. Pekalongan dingin. Kalongan dingin katanya guys. Semarang panas. Oh, ya peri. Panas. panas hatinya, panas cuacanya. Panas. Udah berapa hari datang ke Kalongan? Kemarin tanggal 25 mas. Udah jalan-jalan kemana tuh? Biasa. Ambil ayah. Dari Semarang ke Pekalongan cuma ngambil ayam. Aduh. Nanti diajakin jalan-jalan lah Siap, di sini siap. ya. Oke. Paling ke sungai. Kita mau bahas apa ini? Enaknya apa ya? Gini aja deh, karena kita kan ngonten-ngonten di YouTube ya. Ya, ini kan bagian dari kita ini ngikutin zaman lah ya, yang katanya udah ada modernisasi, digitalisasi gitu. Sangat modern. Tapi kan kalau kayak gini tuh biasanya banyak orang yang apa ya, kemudian dari obrolan kita itu nanti banyak yang salah arti gitu ya. Itu faktornya apa sih menurut kalian ini yang menyebabkan adanya misinformasi dari para konsumen media ini? Dari siapa dulu nih? Dari yang jauh dulu lah. Akan Mas Bambang. Oke, faktor penyebab informasi ya? Itu mungkin dari pendengar yang disampaikan di media sosial, kayak berita khususnya judul itu kayak diberitakan, diperbola, sehingga pendengar mungkin ya intinya kayak mana ya, kurang paham informasi secara menyeluruh, tapi udah disebarkan secara omongan secara meluas kayak gitu, mungkin diskusinya di situ. Mas Ilham. Ya, ya hampir sama lah. Tapi tidak sepenuhnya menyalahkan si pendengar yang menurut gue. Kadang tuh yang penyedia informasi yang menyebarkan, yang pokoknya platform itulah, kadang tuh melebih-lebihkan berita Ya, yang tugasnya media emang kayak gitu mas. Nah, itu ya kan suka kejadian sumbernya kan sebenarnya Suka nggak- melebihkan Nah, kata, itu. emang kayak gitu. jadi kan nggak selalu menyalahkan si pembaca lah, pendengar lah. mungkin nomor 6 bikin tercengang gitu ya. Itu ya. Nomor 5, Anda Iya pasti sih. tidak tahu. Nomor 4-nya Nomor 4, 1 menit berubah. nomor 5 haji. Itu rukun Islam ya itu. Gini ya. Kemudian apa ya? Kemudian apa sih yang harus kita lakukan gitu? Tips-tipsnya yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi pemahaman ini. Ya sekali lagi mungkin dari pendengarnya mas. Dari sisi pendengar pun harus kayak gini, secara informasi datang dari media. Kalau udah tahu media itu kayak seperti buat judul secara berlebihan, kita harus kayak
lebih paham, lebih mendalam, kayak tidak menelan secara mentah-mentah informasi yang datang kayak gitu. Baru disebarkan ke kayak misal teman, media sosial lainnya, itu biar gak jadi miss di semua pihak, bisa menyeluruh lah kayak gitu. Misal kesalahan di satu pihak dari media tadi disampaikan ke orang lain beda, orang ini beda lagi, Iya. jadi double. Iya sih. Ya harus cross check lagi lah ya. Terutama di WhatsApp grup gitu ya. Apa di grup keluarga? Iya. Apalagi kalau dari keluarga udah pasti auto kick. Nah, iya. Iya sih itu. Apa ya? Itu sih. Mungkin dari sisi konsumen dulu deh. Apa yang kemudian tips supaya kita bisa meminimalisir terjadinya pemahaman itu. Kalau saya sih dari kayak pendengar kayak gitu, selebihnya tuh kayak memandang sudut pandang dari yang lain. Misal informasi ini, terus kita nyari referensi yang lain juga, kayak misal dari informasi yang sana itu harus kayak dibandingkan lah informasi itu sama yang ini, terus dari sumber mana kita harus kayak ya, tahu kayak jelas sumbernya ini, jadi nggak kemakan judul yang berlebihan kayak gitu. Artinya kita harus apa ya, tidak terpaku pada satu sumber aja gitu ya. Ya. Jadi sudut pandang lain juga harus diperdalam. Ketika kita menemukan satu sumber, Ya. kita cross check ke sumber-sumber yang lain gitu Iya, ya. kayak gitu. Jadi, Harusnya kayak gitu. Ada pemahaman sudut pandang berbeda, kemudian kita simpulkan begitu. Iya, ya nggak jadi jenis informasi. Benar. Mas Ilham gimana? Ya sama sih. Ya. Gak usah sama melulu dari tadi. Kalau saya kayaknya itu. Ya harus melihat paling enggak dua sisi lah. Harus ada pembandingnya, harus biar seimbang. Informasi datang dari kanan, kita lihat dari kiri gitu. Ya contohnya kemarin lah, pas corona, ada yang bilang teh dicampur kayu putih kok bisa menyembuhkan corona. Kita lihat dulu kayu putih itu mengandung apa, misal eukaliptus masa bisa membunuh virus kan? Enggak juga kan? Nah itu kita harus mencari informasi itu biasanya di WhatsApp grup juga sih mas ya. Untung nggak punya WhatsApp grup, WhatsApp keluarga ya. Nah itu mencari informasi lah dari media-media yang kompeten lah, media-media yang sudah terpercaya. Jangan WhatsApp grup juga sih. Boleh WhatsApp grup asalkan ya Sudah kita saring kan, benar ya. sudah cross check dulu gimana. Tadi kan dari konsumen ya, sekarang kan kita konten ini kan berarti kita sebagai penyedia informasi gitu. Tipsnya apa sih supaya kita juga sebagai penyedia informasi ini Tips terus nih mas ya. iyalah Tips. kan kita biar ngasih pelajaran gitu. Kita juga orang awam. Tips dan triks. Ya emang bener aja. Kalau media itu emang kayak mencari konsumen untuk lebih cenderung kayak apa ya, intinya apa, nama itu menggunakan kata-kata yang sedikit frontal kayak gitu. Mesti kayak kemarin misal minyak, mafia minyak itu dari kalangan pejabat tinggi di bidang perdagangan, dan itu terjadi. Gitu kan. Bayang nggak nih? Jadi informasi kayak gitu ya gimana, olah pikir konsumen juga harus kayak misal dicari apa, informasi lebih lah, gimana minyak itu bisa langka, atau faktor perang di sana di Rusia dan Ukraina itu Pengaruh nggak? pengaruhnya tuh Kak. Soalnya tuh barat itu mas menggunakan minyak sunflower. Nah di sana kan perang, jadi kayak misal minyak sunflower itu kan produksinya menurun atau bahkan sama sekali nggak produksi. Jadi mau nggak mau negara barat pun dia kayak beralih ke kelapa sawit. Dan jeleknya di sini Wah, kayak ikut-ikut. apa itu, dan yang sini
Iya. di negara Zimbabwe kan. Oh, Wakanda, Jauh, Wakanda, jauh. Bukan Wakanda sini. Negara Wakanda. Tertarik itu, ya penjualannya kalau di luar kan mesti kursnya kan ikut luar kan. Ya, memilih memenuhi kebutuhan luar dulu daripada yang di dalam. Kayak gitu. Milih kebutuhan apa cuannya yang gede di luar Mas. Dan headline-nya kelapa sawit, ada yang bilang gagal panen atau gimana, padahal kayak gitu. Informasinya banyak Mas. Berlebihan kayak gitu. Nggak bahaya ya Pak. Biasanya media berlebihan kayak gitu. Aku no comment ya Mas. Lebih jurang. Kita sekali-sekali lah bicara politik. Mas Ilham gimana? Ada tambahan? No comment. Intel komen. Sudah cukup. Kita sapa Mas kameramen dulu ya. Oke. Mas kameramen, udah berapa menit? 10. Woi. Masuk orang Masih lama. 10 menit. Jangan yang berat-berat lah Mas bahasannya. Aduh. Yang ringan-ringan aja. Ini aja deh. Udah ya, kita kan apa ya, dari pembahasan kita ini bisa kita apa ya, kasih satu kesimpulan yang bulat gitu dari awal tadi kita pembahasan sampai pada tadi akhir itu kan. Ya tadi kalau dari pihak Siswati, mungkin dari pihak media. Kalau saya ya berkesinambungan, ada media, ada pendengar. Kita harus kayak ya, intinya pendengar pun harus memahami apa yang dibahas media dan disampaikan media itu enggak semerta-merta judul headline itu seperti apa yang ada di dalam isinya itu. Jadi patut dipertimbangkan antara media menyampaikan gini, kita harus membicarakan informasinya itu ditelisik secara mendalam, baru disebarkan secara baik omongan dengan teman atau media sosial di grup WhatsApp, apa Facebook, apa Instagram gitu kan. Kayak sekarang kan modelnya udah pakai video kan, itu lebih bisa dipenggal-penggal, misal perkataan ini dipenggal gini, terus judul misal dibuat headline gini, pasti viral. Dan itu banyak follower dari Instagram maupun misal dari grup di WA, itu banyak yang terkena apa, dismiss informasi tadi ya gitu. Dan apa ya, pencegahannya mungkin ya tadi kita bandingkan sama informasi yang lain, dibaca secara mendalam, baru kalau kita udah tahu, udah ditelisik secara mendalam, baru kita sebarkan misal ke teman, yuk ada informasi ini, baru disebarkan kayak ini. Jadi nggak ditelan secara mentah-mentah kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Ayo, Mas Ilham, ini ada tambahan. Ya menambahkan aja sih, kalau menurutku ya kalau ada informasi ya minimal lihat dulu informasinya dari mana, sumbernya dari mana, apakah terpercaya tidak. Terus dilihat, kalaupun si A bilang informasi ini, kita lihat dari sisi lain, misal minimal 2 sisi lah, pasti ada titik temunya. Kalau masih berseberangan kok, ya kita lihat sisi yang ketiga itu sih. Terus ya apa lagi Mas? Minimal kan sekarang kan zaman digital ya. Semua Ya, aplikasi kadang ada fitur video pendeknya 15 detik, kadang 30 detik, kadang ada yang 3 detik kan di aplikasi itu. Kalaupun itu ada video pendeknya, kalau sempat ya harusnya sempat sih, kalau tertarik ya kita harus lihat video fullnya ya? Agar tidak informasinya tidak terpotong, tidak miss gitu ya. Itu sih ya. Mas, tanya Mas. ya. Oke, Ya, silakan.
Ini kan saya juga konsumen informasi juga ya, entah itu berita atau apapun itu. Kebetulan adik saya juga sama. Nah, karena kita kan nggak informasi sekarang kan nggak ada yang namanya batasan usia ya, karena semua orang mau dari anak kecil sampai dewasa, orang yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan itu kan bisa mengakses informasi apapun. Nah, itu kan yang sering kali terjadi kan karena itu bukan ranah kita, kemudian kita dapat informasi itu, kita salah arti, kita salah menafsirkan. Kalau kayak gitu, saya salah atau enggak? Gitu loh. Dan solusinya gimana? Lancang juga ya kamera. Tapi nggak apa-apa. sorry. Ayo, Selati dalam jawab. silakan dijawab. Oke. Ya kalau menurut saya sih, kalau kita dapat informasi yang bukan ranah kita, ya setidaknya kita tanya dulu ke yang lebih paham ranah itu. Misal masalah COVID, kita ya tanya ke teman kita yang ke tenaga kesehatan, atau kalau tidak punya teman yang ke tenaga kesehatan, ya kita kan masih banyak aplikasi-aplikasi kesehatan dari pemerintah. Saya kira itu terpercaya lah. Gimana? Oh, tentang tadi diskusi ya, kayak kita kurang memahami isinya ya. Ya tadi ada dua motor tadi, kita harus kayak mencari sumber itu tidak dari satu informasi tersebut. Kita harus misal sumber yang datang dari akun ini atau misal media ini, kita harus bandingkan dengan yang lain dan mencari sumber-sumber terkait. Misal tadi COVID, kita mencari rujukan kayak misal dari Menteri Kesehatan atau lainnya kesehatan yang lain. Kita harus kayak bisa mengambil sudut pandang yang satu dengan yang lainnya, itu bisa berkesinambungan, jadi tidak dimis untuk disebarkan ke media-media sosial yang tadi bisa dipenggal-penggal karena durasinya pendek. Kayak gitu kan rawan sekali miss di situ. Untuk yang kalau misalnya konsumen informasi itu anak-anak di bawah umur kan nggak bisa, itu nggak tahu nyaring informasi atau gimana. Toh kita juga kalau bicara pengawasan orang dewasa juga masyarakat kita nggak sadar bahwa anak-anak mereka harus didampingi itu loh. Itu gimana ya? Soalnya kan yang namanya anak-anak itu kan biasanya itu mempengaruhi perkembangan dia juga. Kalau dia dari kecil sudah mengonsumsi misalnya berita-berita bohong, terus ujaran-ujaran kebencian, itu gimana? Oh, kayak gitu mungkin dari itu ya sudut terkecil, misal keluarga kita, kayak kalau misal kita belum tahu ini artinya apa, kita tanyakan terlebih dahulu ke sudut lingkup kecil itu, yaitu keluarga, untuk menanyakan apa itu. Misal adanya informasi tentang ujaran kebencian, ini benar atau enggak, kayak gitu mungkin bisa didiskusikan lagi sama keluarga. Mungkin itu Lah kalau yang nyimak berita itu anak-anak gitu loh Mas, kan mereka kan beritanya cuma lalu lalang doang ya sekilas gitu. Sekilas doang. Nah itu menurut saya kan itu kan bahaya juga kan buat kedepannya. Iya. Nah itu baiknya gimana? Soalnya sekarang informasi bebas diakses dimanapun. Itu baiknya gimana menurut mas-masnya yang sedang diskusi ini? Nih, sedang bingung. Pembatasan usia ini. Ya itu sih efeknya kalau dari kecil sudah mengenal gadget lah. Ya itu tidak bisa disalahkan juga sih, ya gimana sekarang udah zaman digital katanya ya. Ngomong anak pakai HP kan sudah biasa kan.
ya mungkin ya dari orang tuanya sih. Sekarang juga ada fitur-fitur kids, fitur-fitur untuk anak-anak Pembatasan usia. di gadget, pembatasan usia. Mungkin dari YouTube juga kan ada YouTube Kids juga. Harusnya sih dari orang tua sudah membatasi apa aplikasi yang harus diinstal, yang tidak harus diinstal, tidak boleh diinstal untuk anak-anak itu sih. Oke, berarti apa ya, orang tua ini harus yang memiliki peran besar ya terhadap anaknya ini. Bagaimana orang tuanya ini seharusnya bisa apa ya, membimbing anaknya buat Iya. bahwa ada tontonan yang memang tidak sesuai dan itu tidak boleh ditonton, tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Seperti itu. Iya. Gimana Mas kameramen, ada lagi? Ada dong. Kalau misalnya orang tua disuruh membatasi anak, itu biasanya anak semakin dibatasi mereka semakin penasaran. Nah, kalau itu gimana? Nah, itu kita mungkin ya sebagai orang tua kita harus gimana anak itu tahu, tapi tidak dengan secara frontal, kayak misal edukasi seks kayak gitu kan bisa diibaratkan kayak pencabulan. Intinya pencabulan kalau misal dipegang bagian daerah sensitif, pihak orang tua edukasi tadi itu dengan area-area intim tidak boleh dipegang kayak gitu. Mas Ilham, ada tambahan lagi? Ya pembatasan ke anak dari orang tua ya sebenarnya ada beberapa cara sih untuk gadget ya. Misalkan anak ini mau nggak mau harus dikasih gadget lah. Di situ di Google juga ada fitur membuatkan email untuk anak saya. Coba dicek. Nah, di situ Google sudah menyaring-nyaring apa yang boleh dipertontonkan untuk anak, aplikasi apa saja yang bisa diinstal di gadget itu. Jadi ya dari orang tua harus sadar ini HP untuk anak ya, jadi sebisa mungkin kita harus mempertahankan anak kita tidak menonton konten-konten yang Disediakan media. tidak yang bebas lah. Iya, kita makin berat aja nih pembahasannya. Aduh. Edukasi anak. Ya gitu ya. Iya. Mungkin itu tadi jawabannya sudah selesai atau masih ada lagi? Cukup Mas, cukup. Cukup katanya. Cukup ya. Kita udah cukup panjang lebar sih tadi membahas tentang ini ya. Mungkin udah kali ya. Ya, kalau udah dirasa cukup ya. Apa? Cukup lah ya. Ya. Tapi ya informasi dari terutama saya jangan ditelan mentah-mentah juga sih. Ya, benar. Coba dicek lagi ya. Seperti pembahasan kita. Ya, itu tadi pembahasan kita mengenai apa ya, tips-tips atau cara bagaimana kita supaya tidak mengalami yang namanya mispemahaman dari konsumsi media ya gitu. Ya sebelum gua tutup ini ya, gue ngingetin lagi buat kalian semua, pokoknya jangan menelan informasi itu secara mentah-mentah. Seperti halnya kita, kalian menonton obrolan kita ya jangan langsung diterima ya, pokoknya tetap dicari juga referensi-referensi lain dari sumber-sumber lain gitu, supaya tidak terjadi pemahaman itu tadi ya. Mungkin itu saja dari kita ya hari ini ya. Oke. Nah, gue mengucapkan terima kasih banyak nih, jauh-jauh dari Semarang juga datang ke sini Dari Semarang. kasih konten juga, terus apa ya, jauh-jauh dari Semarang malah disuruh nangkepin ayam. Ini ayam gak dapat.
Nggak diajak jalan-jalan lagi, aduh kan pusing. Ya udah gitu aja deh. Dadah. Oke. Ngobar Sangsin Perma. Ngobrol bareng Sanggar Sinau Permata-mata.